Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman sekalian, permintaan ikan di pasaran sangat begitu tinggi. Bahkan tren menunjukkan permintaan ikan semakin meningkat. Bukan tanpa alasan, ini dikarenakan karena masyarakat Indonesia menganggap bahwasanya ikan selain harganya murah, memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, mulai dari protein yang lebih bagus daripada daging, kemudian ada omega 3, kemudian ada mineral dan juga vitamin. Untuk memenuhi permintaan pasar yang sangat tinggi, ada salah satu metode pembudidayaan ikan, yaitu dengan cara metode RAS. Tentu di sini teman-teman yang belum tahu caranya, penasaran bagaimana metode RAS ini dilakukan. Untuk itu, jangan kemana-mana, ikuti terus video saya sampai selesai. Nah, teman-teman, saya sekarang sedang di Kelurahan Setu, Tangerang Selatan. Saya sekarang sedang di salah satu rumah teman saya, Mas Faisal. Mas Faisal ini sedang menjalankan usaha budidaya pembesaran ikan dengan metode RAS. Nah, untuk itu sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita sapa dulu ya beliau. Mas Faisal, gimana kabarnya, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Baik, Mas Faisal, jelaskan secara singkat ya, sebenarnya metode RAS itu seperti apa sih? Oke, saya kasih prinsip utamanya aja ya. Oke, Jadi siap. prinsipnya RAS itu adalah pemanfaatan air budidaya yang terus menerus. Oke. Ya, dengan memperhatikan instrumen-instrumen untuk kualitas air tadi, Oke, sehingga kondisi air itu tetap prima. prima ya. Iya. Jadi terus oksigennya oke, tingkat pH-nya bagus seperti itu. Sangat mendukung proses pembesaran ikan itu sendiri ya? Iya. Oke, baik. Betul. Terus untuk RAS sendiri, metode RAS sendiri, Mas Faisal ini mulai menjalankan ini dari sejak kapan? Saya sih sebenarnya dimulai saat COVID ya. Saat COVID? Iya, saat COVID itu sekitar tahun 2020. Dari situ kita mulai dari ember, itu masih belum RAS ya Mas ya? Oke. Masih belum RAS. Setelah itu kita aquaponik. Setelah aquaponik baru di Desember 2021 itu kita mulai RAS, ya? yang dengan sistem yang seperti Mulai ini. menjalankan RAS seperti ini. Iya. Oke. Terus hasilnya sendiri Mas, dari kualitas dulu ya. Jadi dibandingkan dengan metode pembesaran yang lain kan banyak ya metode pembesaran ikan. Mulai dari tambak, hasilnya kayak gimana. Untuk metode RAS sendiri, kualitas daging dari ikan sendiri bagaimana Mas? Untuk kualitas daging sih, saya ada dua ini ya. Dari saya sendiri, Oke. dari saya sendiri itu dagingnya itu lebih Fresh manis gitu, ya, lebih lebih manis. fresh ya, lebih fresh karena dia bersih. Kalau dicek Oke. empedunya juga bagus tuh ikannya. Oke. Dari sisi customer saya itu bilang juga sama karena dia ikannya itu lebih muda, jadi dia lebih cepat panen. Terkait dengan usaha ini, berapa luas sih area yang harus disiapkan? Mulai dari skala kecilnya, minimal berapa ukuran areanya, skala besarnya berapa gitu? Ya, ukuran skala kecil itu Skala kita kecil. bisa seperti yang saya Nah, ini yang pilot belakang ini project ya? saya ini ya, yang di Oke. belakang ini hanya membutuhkan lahan sekitar 3 kali 5 meter juga. Ini di teras rumah ya? Ini di teras rumah, betul. Bisa nih teman-teman. Betul, di Mas teras ya. rumah. 3 kali 5 ini cukup lah untuk skala, ibaratnya Skala skala kecil ya? backyard ya, skala backyard ini di halaman rumah. Nah, untuk skala industri itu kita bisa pilih tuh, bisa panen setengah ton, panen 1 ton per bulan, itu kita bisa atur. Siap. Dan lahan yang dibutuhkan tuh kira-kira mungkin 500 sampai 1000 meter persegi ya. Itu skala besar Skala ya? besarnya Skala itu. besarnya. Iya. Baik. Teman-teman yang memiliki area yang cukup di sekitar rumahnya, ini sangat cocok untuk diterapkan pembudidayaan ataupun pembesaran ikan dengan metode RAS ini teman-teman. Jadi jangan sampai ada area yang nganggur begitu aja, tidak teman-teman manfaatkan seperti itu. Nah, di sini Mas Faisal menawarkan sebuah
alat ya yang namanya metode RAS. Kalau misalkan teman-teman tertarik itu sebenarnya Mas Faisal ini bisa ya sampai datang ke rumah, merakit, menginstal seperti itu sampai benar-benar metode RAS ini berjalan dengan baik. Begitu Mas ya? Siap, insya Allah siap. Oke, selanjutnya Mas Faisal terkait dengan usia ikan itu sendiri, mulai dari usia berapa atau ukurannya berapa, mulai dimasukkan ke bak metode RAS ini. Ya. Dari pengalaman kita sih, kita nggak mau ambil risiko terlalu ini ya, karena apa namanya itu tergantung skill. Oke. Jadi ada yang usia 2 jari kalau ikan nila, kalau ikan lele mungkin usia 9 sampai 10 cm. Seperti itu Mas. Pada intinya ketika semakin kecil usia semakin rentan kematian itu ya. Iya, tapi itu sangat tergantung tadi skill budidayanya. Kalau misalkan semakin hebat skillnya mungkin dari ukuran kecil itu sudah berani gitu. Karena memang harganya lebih murah bibit. Baik. Jadi ada pertimbangan nih teman-teman. Selanjutnya nih Mas, maintenance-nya seperti ini sulit nggak Mas? Kalau misalkan apa sih yang harus dilakukan per 2 minggu sekali kah atau apa? Apa aja yang harus dilakukan dalam metode RAS ini? Metode RAS itu kan sangat mengandalkan filter ya, filtrasi ya. Oke. Kita di sini punya filter apa namanya pre-filter pertama, setelah itu filter mekanis, setelah itu filter biologis. Nah itu ini filter apa Mas? Bisa pre-filter, pre-filter. Ya. Terus yang kedua ini dan ketiga ini saya dua-duanya filter mekanis. sama ya? Sama. Mekanis. Kemudian yang ketiga dan keempat ini filter biologis. Biologis. Iya. Ini masing-masing sebutan itu fungsinya beda ya? Fungsinya beda-beda, betul. Untuk maintenance tadi, itu kita hanya tinggal membuang keran yang sudah saya sediakan itu. Ini ya? Iya. Oh, yang ini karena di pre-filter itu kotoran padat dan kotoran yang cair atau yang partikel yang lebih kecil itu terpisah gitu. Oke. Jadi yang padat itu mengendap di bawah, itu tinggal kita buang. Siap. Seperti itu saja. Kemudian fungsi dari bak yang ini, yang kedua, ketiga? Yang kedua dan ketiga ini, kotoran yang tadi, yang sudah kecil tadi, yang partikel kecil, itu disaring. Saring ya? Jadi diharapkan ke filter berikutnya itu sudah partikelnya udah makin kecil. Gitu. Oke. Dan selanjutnya yang ini? Nah selanjutnya yang ini, biologis amoniak tadi, iya, di filter biologis ini, amoniak itu diubah dari amoniak, kemudian diubah menjadi nitrit, kemudian diubah lagi menjadi nitrat. Nah, nitrat itu sudah netral, jadi dan itu bermanfaat juga buat si ikan. Oke, itu ada istilah-istilah ilmiahnya ya? Istilah ilmiahnya. Istilah ilmiahnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, terkait dengan pemberian pakan itu sendiri, satu hari itu harus ngasih berapa kali sih? Oke, itu fleksibel sebenarnya. Fleksibel ya? Iya. Jadi bisa tergantung waktu yang kita punya ya. Oke. Bisa 2 kali, yaitu pagi dan sore, atau 3 kali sehari bisa. Seperti itu. Nah, terkait dengan pakan sendiri, gampang banget ya dicarinya di pasaran ya? Ya, banyak yang pakan jual. ini pakan pabrikan. Pakan pabrik. Ya, itu sudah tinggal beli di tokonya saja. Ya, yang Mas Faisal sendiri gunain ini pakannya kelas apa Mas? Ini kan ada namanya, kualitasnya, ada yang rendah, menengah. Ini mungkin menengah ke atas lah ya. Oke, jadi yang Mas Faisal gunain menengah, cenderung menengah ke atas itu ya? Menengah ke atas, karena kita nggak mau juga pakai pakan yang mengharapkan hasil yang bagus. Oke, baik. Nah, ini Mas, yang ditakutkan sama pembudidaya ikan itu, ataupun petani lah gitu ya di sawah, ketika hasil ladangnya itu ada, panen, giliran panen, ada tengkulak yang beli harga dengan murah. Nah, Mas Faisal untuk menghindari itu, tentunya kan kita pengen untung ya. Kalau ada tengkulak yang beli dengan harga murah kan, kita nantinya rugi. Ini gimana nih Mas antisipasinya untuk penjualannya? Oke. Kebanyakan itu pembudidaya pemula ya, itu takut ya. Ketika panen bingung ngejualnya kemana. Kalaupun awal-awalnya dia ada yang beli, lama-lama harganya dipermainkan ya, seperti itu ya. Jadi pengalaman saya sih, saya tuh jual dengan beberapa variasi produk gitu. Kita juga tingkatkan juga value-nya. Jadi jangan cuman jual ikan mentah, kita juga olah. Setidaknya ikan itu kita bersihkan, terus kita vakum, kita kemas, seperti itu Mas. Jadi itu langsung ke end customer kalau itu. Jadi pembeli itu nggak repot-repot harus membersihkan kotorannya gitu ya? Betul. Jadi caranya itu dibersihkan dalamannya, kemudian divakum ya? Iya, setelah itu divakum dan di freezer ya? Iya, di freezer. Dan ini permintaannya tinggi dengan kemasan model seperti ini? Betul sekali, karena praktis. Peluang ya teman-teman. Nah,
Pertanyaan selanjutnya nih Mas, terkait dengan usaha yang Mas lakukan ini, metode RAS, apakah ada peluang kerjasama nih antara Mas Faisal dengan siapapun pelaku usaha yang berminat dengan metode ini? Oke, insya Allah kami buka kerjasama juga kemitraan. Kemitraan ya? Iya, Jadi modelnya seperti apa? Misalkan bagi hasilnya seperti apa gitu. Itu Iya. akan dibicarakan ya lebih lanjut. itu akan dibicarakan lebih lanjut. Bisa beli putus atau Oke. apa namanya sirkah. Sirkah gitu. ya, namanya Iya, sirkah. betul. Jadi teman-teman, ada dua cara. Mas Faisal memiliki suatu produk. Ini alat-alatnya ya. Tentu satu set. Ya, nanti ketika teman-teman punya area, teman-teman deal dengan harga, mau menggunakan alat ini di tempatnya, maka tentunya ini adalah yang pertama modelnya jual putus. Jadi ini akan dirakit di tempat teman-teman, akan kemudian diinstal, akan dikontrol, dilihat, dipastikan jalannya dengan baik. Kemudian model yang kedua, Mas Faisal menawarkan kerjasama yang disebut dengan syirkah. Dana syirkah nanti akan dibagi penghasilannya antara pengelola dengan pemilik alat seperti itu. Yang tentunya pembahasan lebih detail tidak bisa saya sampaikan di sini. Kalau misalkan teman-teman berminat dengan usaha ini, entah itu teman-teman mau jual putus atau teman-teman mau syirkah dengan Mas Faisal, nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Teman-teman sekalian, bagi siapapun yang tertarik dengan metode pembesaran ikan ini dengan metode RAS, jangan khawatir. Karena memang pada saat ini permintaan ikan sangat tinggi. Kita nanti bisa mengolah dengan varian yang beragam, sehingga semakin meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membeli produk kita. Tadi disampaikan oleh Mas Faisal, jangan khawatir. Dengan menggunakan metode yang sama, kemudian terjalin suatu kerjasama, ketika panen jangan khawatir tidak ada yang beli. Mas Faisal siap untuk membeli ikan yang sudah dipanen tersebut dengan harga yang bagus tentunya. Mas Faisal, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Saya bisa diundang ke sini Sama-sama. untuk bisa melihat proses budidaya ikan dengan metode RAS. Ya. Oke, baik. Semoga Mas Faisal usahanya semakin maju dan Amin. teman-teman juga bisa bekerja sama dengan Mas Faisal sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Amin. Dari saya, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.